Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Qala Allah ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dalam situasi meskipun hujan dan sedikit ada genangan air, kita masih diberikan kemudahan, semangat dan dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hadir di masjid ini dalam rangka kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan pagi hari ini. Kita sholat subuh dan alhamdulillah kita lakukan dengan cara yang terbaik berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengaji. Ini juga bagian daripada kewajiban dan juga ibadah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan menerima seluruh amal kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan hujan yang terus mengguyur yang tidak sampai menjadi musibah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini adalah hujan rahmat, bukan hujan musibah. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina la 'alaina. Allahumma adfa'na al-bala wal waba was-su'ul wal fayduna wasu'al fitan an baladina hadha khassa wa an sa'il buldanil muslimin 'amma. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ingin melanjutkan kajian tentang puasa yang kita sampaikan pada bulan yang lalu. Saya kira masih sebagian yang kita sampaikan, cuma saya agak-agak ragu ingat dikit atau ragu juga sampai mananya ya bab puasa yang sudah kita bahas. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang definisi puasa, keutamaan puasa Ramadan, cara menentukan satu Ramadan. Kita sampaikan ada dua pendapat, yaitu ru'yatul hilal dan juga ada hisab. Dan kita sampaikan alasan masing-masing, dalil masing-masing dan pendapat yang ideal atau yang kuat. Kemudian rukun puasa. Kemudian kita sampaikan juga kepada siapa puasa itu diwajibkan, yaitu kepada orang muslim berakal, balik, sehat, mukim dan bersih dari haid dan nifas. Dan kita juga sampaikan tentang ashabul a'dar, yaitu orang-orang yang punya udzur untuk tidak berpuasa. Mereka terbagi tiga. Ada orang yang punya udzur untuk tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah tanpa harus qadha. Di antaranya mereka adalah orang tua yang memang secara usia tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Ya. Juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit yang divonis tidak ada harapan sembuh, maka boleh tidak berpuasa dan tidak wajib qadha, cukup membayar fidyah. Dan sebagian ulama memasukkan orang yang pekerjaannya berat sepanjang tahun, tidak pernah mendapatkan pekerjaan lain selain yang berat. Jadi bulan Ramadan pun pekerjaannya berat, nggak dapat yang lain, sudah mencari pekerjaan yang lain nggak dapat kecuali yang berat, seperti kuli, ya, atau ngangkat-ngangkat barang berat, lalu membuat dia tidak kuat untuk berpuasa, maka dia oleh sebagian ulama digolongkan pada kelompok pertama ini, yaitu apa? Mereka yang boleh tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah tanpa harus qadha, tapi dengan syarat malamnya niat puasa. Malamnya tetap berniat puasa, tidak boleh dari malam niat tidak berpuasa. Ya, tidak boleh dari malam niat tidak berpuasa. Orang meskipun pekerjaannya berat harus tetap niat berpuasa. Dicoba dulu. Kalau ternyata siang hari nggak kuat, baru boleh batal. Itu pun dengan syarat jika jika pekerjaannya terus menerus pekerjaan berat, nggak menemukan lagi pekerjaan yang ringan. Tapi kalau ketika Ramadan dia menemukan pekerjaan yang ringan,
yang tidak memberatkan, maka dia wajib berpuasa. Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama yang lain, orang yang pekerjaannya berat ya, boleh membatalkan puasa, tapi tetap wajib qadha. Jadi dikiaskan, digolongkan termasuk orang yang sakit, ke dalam orang yang sakit. Kemudian kita juga sampaikan tentang orang yang hamil dan menyusui. Hamil menyusui itu apakah wajib qadha saja atau qadha plus fidyah atau boleh fidyah saja? Nah, itu ada 3 pendapat. Kalau Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berpendapat cukup fidyah tanpa qadha. Kalau mazhab Hanafi cukup qadha saja tanpa fidyah. Kalau mazhab Syafi'i dirinci, kalau dia tidak berpuasa karena takut dirinya enggak kuat selama dia hamil dan menyusui, maka dia cukup qadha saja tanpa bayar fidyah. Tapi kalau dia hanya takut kepada bayinya saja, sementara dianya sebenarnya kuat berpuasa, maka dia wajib qadha plus fidyah. Dan mungkin sudah saya sampaikan juga pendapat yang mungkin lebih ideal terkait masalah ini, bahwa wanita yang menyusui, hamil dan menyusui itu tidak semua mereka dihukumi dengan satu hukum yang sama. Kalau tiap tahun dia harus hamil terus, hamil menyusui, atau hamil melahirkan, selesai nifas dihamilin lagi terus sepanjang tahun sampai anaknya belasan misalkan, ya mungkin kalau ada yang seperti itu. Nah, ini memang berat kalau disuruh qadha, maka boleh mengikuti madhab yang ringan, yaitu pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaitu cuma wajibnya cuma fidyah saja, bayar fidyah saja tanpa qadha. Karena kasihan kalau disuruh qadha, misalkan 10 tahun dia nggak berpuasa Ramadan, kenapa? Karena hamil terus, berat. Pokoknya dia wanita yang kalau hamil itu berat, nyidam terus, nggak bisa puasa. Berat kalau 10 tahun disuruh qadha, berarti kan 10 bulan dia harus puasa. Maka bisa mengikuti pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, yaitu apa? Cukup bayar fidyah saja. Dan fidyah itu cukup membayar makanan pokok seperti beras. Nah, ada perbedaan pendapat juga tentang ukurannya, karena ada perbedaan di dalam nas yang berbicara tentang ini. Ada yang mengatakan setengah sa', ada yang mengatakan 1 mud. Kemudian ketika dikonversi ke kilo, itu juga ulama berbeda pendapat. Nah, paling ringan, paling kecil itu kurang lebih 600 gram, jadi 0,6 kilo. Jadi untuk mengganti 1 hari tidak berpuasa, bayar fidyah berapa? 600 gram beras kepada satu orang fakir miskin. Nah, pendapat yang paling menyatakan ukuran yang paling besar itu 1,5 kilo. Ya, kalau mau lebih hati-hati, ya, takut kalau 600 gram itu kurang, ya ambil pertengahan, sekilo beras kita kasih kepada fakir miskin untuk mengganti 1 hari, tiap 1 hari yang kita tinggalkan tidak berpuasa. Golongan yang kedua kita sampaikan cepat karena saya khawatir sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita review, setelah itu kita akan sampaikan hal yang belum disampaikan pada pertemuan yang lalu. Bagian yang kedua adalah boleh tidak berpuasa dan cukup qadha saja, yaitu musafir, orang yang safar dan orang yang sakit. Orang yang sakit ada harapan sembuh, sakitnya syaratnya adalah sakit yang membuat dia kalau berpuasa tambah berat sakitnya atau kesembuhannya lambat. Maka jika kata dokter dia kalau berpuasa sakitnya nggak sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa dan cukup qadha tanpa fidyah. Begitu juga musafir, seorang yang safar boleh tidak berpuasa selama safarnya, perjalanannya adalah perjalanan qasar, yaitu kurang lebih 80 km. Kalau dia melakukan perjalanan 80 km, maka dia boleh tidak berpuasa meskipun dia tidak lelah, tidak capek, meskipun ringan perjalanannya itu. Ya, yang penting ukurannya adalah jarak. Begitu dia perjalanan jauh 80 km, boleh dia tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Tapi juga ulama mensyaratkan malamnya tetap niat puasa. Orang mau
bepergian, misalkan besok mau bepergian, malam tetap harus berpuasa. Karena belum tentu kita jadi pergi. Ya. Kemudian begitu mau naik mobil atau mau naik kendaraan sudah dipastikan mau pergi, sudah siap-siap. Nah, menurut sebagian ulama boleh dibatalin karena berarti sudah pasti, sudah ada kepastian itu mau berangkat. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh, harus sudah keluar dari wilayah. Misalkan keluar dari Bekasi baru boleh membatalkan puasanya. Itu bagi musafir. Jadi ada dua pendapat, boleh dibatalkan sebelum berangkat. Ada pendapat yang mengatakan harus dibatalkan ketika sudah keluar dari wilayahnya. Ya, sudah keluar dari wilayahnya, itu baru dia boleh membatalkan puasa. Maka kalau mau lebih hati-hati, batalinnya setelah keluar dari wilayah, bukan malamnya atau sebelum berangkat. Meskipun kalau sebelum berangkat ada juga pendapat yang mengatakan boleh, karena ada sahabat Nabi Anas bin Malik itu ketika mau bepergian sebelum berangkat dia minta makan, mau batalin puasanya, baru kemudian dia naik kendaraannya dan melakukan safar. Dan safar yang diperbolehkan kita tidak berpuasa adalah safar yang bukan maksiat, safar yang mubah, safar yang untuk ketaatan, untuk cari nafkah, misalkan bepergian untuk cari nafkah, bepergian untuk silaturahim, bepergian untuk hal-hal yang sebenarnya boleh, tidak yang haram, tidak maksiat. Kalau bepergiannya untuk maksiat, misalkan untuk menjalankan bisnis riba, untuk ketemu klien, untuk menjalankan bisnis yang haram, untuk ketemu pacar, untuk ketemu selingkuhannya, meskipun lebih dari 80 kilo, nggak boleh dia membatalkan puasanya. Karena syarat perjalanannya adalah perjalanan yang halal, bukan perjalanan yang haram. Kemudian ulama berbeda pendapat, orang yang bepergian baiknya tidak berpuasa apa berpuasa? Ada dua pendapat, ada tiga pendapat malah ini. Pendapat pertama, lebih baik dia tidak berpuasa karena mengambil rukhsah itu sunnah menurut mereka. Pendapat kedua, tidak berpuasa lebih baik. Kedua, berpuasa lebih baik. Berpuasa lebih baik. Ya, karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih bagi kalian jika kalian tahu. Pendapat ketiga dirinci. Kalau sekiranya dia berpuasa dalam perjalanan itu dia kuat, maka lebih baik dia berpuasa. Jika sekiranya kalau dia berpuasa dalam perjalanan itu tidak kuat, maka lebih baik jangan berpuasa. Jadi tergantung kondisi. Jadi lebih baik mana, berpuasa atau tidak dalam perjalanan, tergantung kondisi. Kalau kuat lebih baik berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, berpuasa lebih baik daripada tidak, ya, jika kalian tahu. Jika tidak kuat maka lebih baik tidak berpuasa. Karena ada sebagian sahabat Nabi dulu ketika bepergian bersama Nabi dalam keadaan berpuasa Ramadan. Kemudian Nabi menyarankan kepada para sahabat, karena perjalanannya berat, batalin saja puasanya. Sebagian sahabat membatalin puasa, sebagian lain ada yang tidak membatalin puasa. Tapi begitu dalam perjalanan, di tengah perjalanan, tiba-tiba yang tidak membatalin puasa ini hampir pingsan, gak kuat, sampai harus dipayungin, dikasih tempat teduh, dikerumunin oleh para sahabat. Maka Nabi ketika itu mengatakan, laisa minal birri asyamu fis sabar. Tidak baik berpuasa saat di dalam perjalanan. Jadi kalau nggak kuat, lebih baik tidak berpuasa. Tapi kalau kuat, lebih baik berpuasa. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah orang-orang yang dapat udzur, yaitu mereka boleh tidak berpuasa atau bahkan wajib tidak berpuasa, ya, dan wajib qadha. Tidak wajib tidak berpuasa dan wajib qadha, yaitu mereka orang haid dan nifas. Wajib tidak berpuasa, haram kalau berpuasa, dan puasanya kalau dia puasa tidak sah. Orang haid, orang nifas tidak boleh berpuasa dan nanti diqadha di waktu yang lainnya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah puasa diantaranya adalah sahur. Ya. Sahur itu adalah sunnah. Tasahharu fa inna sahura barakah. Sahurlah kalian karena sahur itu adalah keberkahan, dan disunahkan kalau sahur itu di waktu yang mepet, ya, di waktu yang sudah mendekati subuh, bukan yang di tengah malam. Ya. Dan Rasulullah itu sahurnya itu sebelum subuh kurang lebih sepanjang membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran itu kurang lebih berapa kalau kita baca 50 ayat? Seperempat jam. Nah,
kurang lebih itu seperempat jam, 20 menit, 20 menit kurang lebih itu waktu sahur. Dan Rasulullah SAW biasanya sahurnya seperti itu. Jadi sepanjang kurang lebih kalau dia baca ayat 50 ayat. Tapi sahurnya Rasulullah kan ya paling kurma atau hal yang sederhana zaman itu, roti. Ya kalau kita sahurnya membutuhkan waktu panjang, ya jangan terlalu mepet juga ya. Harus ngangetin makanan, harus nuangin kuahnya dan lain sebagainya. Itu kerupuk juga itu bikin lama ya. Jadi sahurnya orang kita relatif lebih panjang ketimbang zaman Rasulullah SAW. Tapi intinya adalah sunnahnya adalah kalau sahur diakhirkan, ya, bukan diawalkan. Kemudian menyegerakan berbuka ini juga sunnah. Jadi di antara sunnah Ramadan adalah kalau berbuka disegerakan, kalau sahur diakhirkan. Kemudian doa berbuka. Sebagian ulama mengatakan doanya itu sebelum buka, sebagian mengatakan setelah buka. Tapi pendapat yang kuat setelah buka. Karena ada satu hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu Rasulullah itu jika telah berbuka, maka beliau mengatakan dhahabad dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Jadi doa berbuka itu kita baca setelah kita takjil, ya, setelah kita batalkan. Bunyinya adalah dhahabad dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, tambahan ini diperselisihkan oleh ulama hadis. Ulama hadis mengatakan dhaif lemah. Yang sahih adalah dari dhahabad dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian di antara sunnah puasa adalah al-kafu amma yatanafa 'anis siyam. Amma yatanafa ma'as siyam. Meninggalkan segala yang bertentangan dengan makna puasa. Meskipun tidak membatalkan puasa, tapi karena bertentangan dengan makna puasa harus kita tinggalkan. Ya, misalkan berantem, bertikai, maki-makian, hina-hinaan, itu tidak membatalkan puasa. Orang puasa yang melakukan itu tetap sah puasanya, gak batal, gak harus diulang. Tapi itu bertentangan dengan makna puasa, dan itu dosa juga. Dan orang puasa itu kata Rasulullah kalau diajak berantem, diajak debat, hendaklah dia mengatakan maaf aku puasa, disuruh ulangi oleh Rasulullah SAW. Atau apapun perkara yang tidak baik atau dilarang tapi tidak membatalkan puasa, maka itu sunnahnya dihindari. Kemudian juga disunahkan siwak, membersihkan mulut, membersihkan gigi, ya. Boleh pakai sikat gigi, boleh pakai odol, yang penting jangan ditelan. Ya, karena orang berpuasa itu boleh berkumur saat wudu, maka boleh juga sikat gigi. Kalau zaman Rasulullah sikatnya pakai batang kayu siwak yang wangi itu, relatif lebih aman. Tapi kan nggak tersedia di kita, maka boleh digunakan sikat gigi dan boleh juga pakai odol, asal hati-hati jangan sampai ditelan. Dan itu sunnah orang berpuasa. Karena orang berpuasa itu relatif bau mulutnya lebih berbau karena apa? Karena perutnya kosong. Meskipun itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah puasa yang lain adalah berderma, al-jud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu manusia yang paling dermawan, tapi kalau sudah Ramadan lebih dermawan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suka memberi, suka infak, suka sedekah. Kemudian sunnah yang terakhir adalah beristihad, bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, idza dakhala al-'ashrul awakhir ahyal lail, dia hidupkan malam dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Boleh setelah tarawih malamnya ditambah qiyamul lail boleh. Ya, terutama 10 terakhir bulan Ramadan. Yang penting witirnya sekali saja, enggak boleh 2 kali. Nabi mengatakan la witron fil lailah, enggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Kalau tarawihnya sudah witir, maka malam kalau mau nambah qiyamul lail tiap tahajud boleh, tapi genap saja, jangan ada witir lagi. Enggak boleh ada witir 2 kali. Atau ketika tarawihnya jangan witir. Nah, kalau udah 10 terakhir bulan Ramadan, baiknya di masjid
nggak usah witir, witirnya nanti kita yang mulai bareng-bareng misalkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau seandainya ada witir, maka malamnya tidak perlu witir lagi. Jadi bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, dan Nabi SAW sunnahnya itu membangunkan keluarga, ya, mengajak mereka untuk beribadah, wasyaddal mizar, dan Nabi menjauhi keluarganya, tidak menggauli istrinya. Ya, sementara ketika i'tikaf 10 terakhir bulan Ramadan tidak menggauli istrinya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah mubahatus siyam. Perkara-perkara yang dianggap tidak boleh padahal boleh di dalam berpuasa. Tapi sebelum itu kita ke nawaqidul asyam dulu, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Pertama, ma yubtiluhu wa yujibul qada. Hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib qada. Begitu batal wajib qada saja, yaitu makan minum. Orang kalau puasa makan minum sengaja, maka batal puasanya dan wajib qada tanpa kafarat. Ya, tanpa kafarat. Dan meskipun begitu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya dan sangat ditekankan kepada kaum muslimin untuk tidak melakukan makan minum secara sengaja tanpa uzur. Karena ada satu riwayat mengatakan barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan tanpa rukhsah yang diberikan oleh Allah maupun Rasulnya, maka dia tidak bisa mengganti puasa itu meskipun dia puasai selama seabad. Itu kalau sengaja. Jadi ada ancaman. Jadi semuanya qada puasa Ramadan itu hanya berlaku bagi ashabul adar, orang-orang yang punya udzur. Adapun yang tidak punya udzur sebenarnya enggak ada qada. Tapi tetap para ulama memberikan kesempatan untuk qada sebagai bagian daripada penebusan kesalahan dan taubat. Tapi sesungguhnya qada itu sebenarnya hanya berlaku bagi mereka yang punya udzur. Yang tidak punya udzur sebenarnya tidak berlaku baginya qada. Jadi makan minum kalau dilakukan sengaja maka wajib qada tanpa kafarat. Yang ketiga tadi makan 1 minum 2. Yang ketiga al-qay'u amdan, muntah sengaja. Kalau muntah tidak sengaja tidak batal puasanya. Tapi kalau sengaja dibuat muntah memang sengaja, maka batal puasanya. Rasulullah SAW mengatakan man dara'ahul qay'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang terpaksa muntah, jadi bukan sengaja, maka tidak ada qada. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Adapun barang siapa yang dibuat-buat muntahnya, dibikin muntahnya, disengaja, maka falyaqdi, hendaklah dia mengqadanya. Kemudian hal lain yang membatalkan puasa dan cuma wajib qada saja tanpa kafarat adalah haid dan nifas. Orang yang berpuasa kemudian haid meskipun 1 menit sebelum maghrib, 1 menit sebelum maghrib keluar darah, batal puasanya dan wajib qada di waktu yang lainnya. Dan sebaliknya, orang yang haid kemudian sebelum subuh dia suci meskipun 1 menit sebelum subuh sudah suci, wajib dia berpuasa pada hari itu. Kemudian berikutnya yang keenam, tadi 4 adalah haid, 5 adalah nifas. Yang keenam istimna. Istimna itu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi, itu membatalkan puasa. Puasa batal dan wajib qada. Di samping itu perkara yang dilarang di dalam Islam itu juga membatalkan puasa, tapi tanpa kafarat. Gak ada kafarat, cukup qada saja. Yang ketujuh, tanawulu ma la yataghadda bihi minal manfadil mu'tad. Makan atau menelan sesuatu yang bukan makanan tapi dari jalur yang biasa untuk makan, seperti mulut.
Kalau masukin batu kerikil ke mulut batal puasa. Meskipun bukan makanan, karena mulut itu adalah jalur utama makanan. Maka kalau memasukkan sesuatu meskipun bukan makanan batal, ya, batal. Kalau makanan pasti batal, tapi kalau bukan makanan, terkadang orang menyangka tidak batal, padahal itu adalah batal. Ya, kalau kita masukkan ya, sesuatu yang bukan makanan sengaja ke dalam mulut kita sampai ke lambung, maka puasa kita batal dan harus diqadha. Bagaimana dengan misalkan memasukkan ke lambung alat endoskopi misalkan, sebagian orang kan terkadang sampai harus endoskopi, memasukkan alat rekam, memfoto kondisi lambung, ya, ada luka apa tidak, itu kan pakai endoskopi itu. Berarti dimasukin dari mulut sampai lambung saat berpuasa, batal apa tidak? Ulama-ulama kontemporer termasuk konferensi fikih OKI itu berpendapat tidak batal kalau ini. Beda dengan orang masukin batu ke lambung itu untuk seterusnya. Tapi kalau endoskopi sementara cuma dimasukin memotret lambung lalu dikeluarkan, maka itu nggak masalah. Yang masalah kalau endoskopinya ditinggal dalam lambung, itu. Nah, endoskopinya ditinggal dalam lambung, maka itu membatalkan. Tapi kalau cuma untuk moto dan diangkat lagi, maka tidak masalah. Kemudian orang yang berniat puasa, kemudian dia batalkan niatnya, atau niat membatalkan puasa, tapi tidak makan. Sudah niat batalin puasa tapi tidak makan, maka batal puasanya. Karena yang paling inti dalam puasa dia niat. Atau orang malam niat gak puasa, meskipun pagi sampai maghrib tidak makan, tetap dihitung tidak berpuasa. Atau siang, aku batalin puasaku, tapi dia tidak makan minum, tetap batal puasanya karena sudah batalin niat. Maka harus diqadha di waktu yang lainnya. Diqadha di waktu yang lainnya. Kemudian di antara perkara yang membatalkan puasa yang lainnya adalah, menurut sebagian ulama, orang yang berbuka tanpa mengecek dulu sudah masuk maghrib apa belum, ngasal, wah kayaknya udah maghrib ini makan, maka dihitung batal puasanya. Jika saat itu belum maghrib, jika salah ternyata belum maghrib. Tapi kalau sudah ngecek jam, ini jamnya sudah masuk maghrib, kemudian nanya orang udah maghrib belum, udah, lihat kok udah gelap, lalu dia berbuka, ternyata jamnya salah, ternyata orang-orang yang ngasih kabar juga salah juga dia, ternyata gelap karena mendung, salah dia prediksinya, maka ini tidak batal karena sudah sudah beristihad bersungguh-sungguh untuk mencari tahu. Tapi kalau tiba-tiba kayaknya sudah maghrib, tanpa nanya, tanpa lihat jam, tanpa ngecek kondisi, langsung makan saja ternyata salah, maka batal puasanya. Kaidahnya adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Dasar hukumnya adalah tetapnya perkara yang asal kepada asalnya. Asalnya nggak boleh makan siang itu, lalu dia boleh makan, itu sesuatu yang meragukan karena sudah maghrib apa belum masih ragu. Maka di hukum yang jadi acuan hukum adalah hukum asalnya, yaitu apa? Dia dianggap masih berpuasa, maka kalau makan batal puasanya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ada perkara yang membatalkan dan mewajibkan qadha dan kafarat sekaligus. Jadi ada perkara yang membatalkan puasa cukup mewajibkan qadha saja, dan ada perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha dan kafarat. Nah, ini satu-satunya cuma mencampuri pasangan saat siang bulan Ramadan. Ini membatalkan puasa dan wajib kafarat. Suami istri dua-duanya wajib kafarat. Batal puasanya wajib qadha dan bayar kafarat. Jika istrinya mau juga, kecuali kalau istrinya dipaksa
ronta-ronta nggak mau, tapi tetap diperkosa, mohon maaf ini, dipaksa, tapi tetap nggak ridho, maka nggak bayar kafaratnya, nggak bayar kafarat, qadha saja dan nggak usah bayar kafarat. Ya. Yang bayar kafarat yang maksa saja. Tapi kalau dua-duanya sama-sama mau, maka wajib bayar kafarat. Kafaratnya pertama memerdekakan budak. Zaman sekarang nggak ada budak, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi berat ini. Dan nggak boleh bolong. Berturut-turut nggak boleh ada yang bolong. 1 hari bolong karena sengaja nggak puasa, bukan karena udzur, maka harus diulang dari awal lagi. Jadi 60 hari. Misalkan hari ke-59 tinggal 1 hari, dia nggak puasa padahal nggak ada udzur, maka balik ke awal, puasa dari awal lagi 60 hari. Tapi kalau nggak puasanya karena udzur, misalkan haid, nifas, nggak apa-apa, hitungannya lanjut. Atau karena udzur sakit, nggak apa-apa, hitungannya lanjut. Tapi kalau sengaja nggak ada udzur, itu yang akan harus diulang dari awal. Jika puasa 2 bulan nggak berturut-turut nggak mampu, boleh diganti dengan memberi makan fakir miskin 60 orang. 60 orang fakir miskin, ya, ngasih makan mereka. Setiap 1 kali makannya ya makan yang makanan kenyang lah 1 orang, ya, ukuran makan kenyangnya 1 orang, ya, sampai 60 orang itu kafaratnya. Dan itu berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW tentang cerita seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, celaka aku. Apa yang mencelakakanmu, kata Rasulullah? Aku jatuh di atas istriku. Nah, itu bahasa kiasan sahabat. Jadi kalau ngomong-ngomong hal yang sebenarnya seks itu nggak vulgar, nggak to the point, pakai bahasa yang adab. Aku jatuh di atas istriku, padahal maksudnya apa? Mencampurinya. Nah, maka kata Rasulullah, kamu harus memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, kasih makan 60 orang fakir miskin. Orang ini nggak bisa beli budak, nggak bisa memerdekakan budak. Lalu disuruh Rasulullah puasa 2 bulan, nggak bisa juga. Lalu Rasulullah disuruh kasih makan 60 orang fakir miskin, nggak mampu juga karena dia miskin. Lalu Rasulullah kasih dia kurma, udah ini kurma, kasih makan orang-orang miskin 60. Kata dia apa? Ya Rasulullah, nggak ada yang lebih miskin dari aku. Ya udah makan sendiri. Jadi akhirnya dia nggak bayar, ya, nggak bayar karena dia nggak mampu. Ya. Nah ini dalil bahwa orang yang mencampuri pasangannya di siang hari bulan Ramadan itu selain wajib qadha juga wajib kafarat. Berikutnya perkara-perkara yang boleh dianggap nggak boleh padahal boleh. Ini saya nyampaikannya cepat karena khawatir sudah disampaikan, karena lupa saya sampai mana. Seingat saya sebagian yang sudah disampaikan, sebagiannya belum. Yang pertama, perkara yang mubah yang boleh dan sering dianggap nggak boleh oleh kaum muslimin dalam berpuasa. Pertama, nuzulul ma' wal inghimas fihi, nyelam di air atau nyiram air, mengguyur kepala air dengan air, mengguyur kepala dengan air atau nyelam ke air. Nah, kita pernah mendengar kalau nyelam ke air itu batal puasanya. Kalau nyelam batal puasanya, atau mengguyur air di kepala itu batal puasanya. Kalau air sampai masuk ke telinga itu jadi batal puasanya. Karena kalau orang nyelam pasti air masuk ke telinga. Nah ini sebenarnya tidak membatalkan. Dianggap membatalkan tapi tidak. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan itu, mengguyur kepalanya dengan air karena panas, karena haus saat puasa. Jadi orang boleh ketika merasa letih saat puasa, biar adem diguyur badannya dari kepala, biar hilang panas dan hilang hausnya, nggak masalah. Yang penting tidak minum. Ya. Jadi boleh. Juga Rasulullah SAW pernah mandi junub saat puasa. Jadi melakukan sebab yang menyebabkan junub saat puasa nggak boleh, karena bercampur nggak boleh. Tapi ketika mandi junubnya diakhirkan saat sudah berpuasa, misalkan malam bercampur, pas subuh belum mandi junub, maka dia mandi junub, berarti sudah berpuasa dia. Dia dalam keadaan junub dan mandi junub dalam keadaan berpuasa. Nabi pernah melakukan mandi junub saat dalam keadaan berpuasa. Mandi junub berarti kan mengguyur sekujur badan.
Dan Nabi melakukan itu berarti mengguyur badan dengan seluruh badan dengan air itu tidak membatalkan puasa. Sama orang menyelam juga tidak membatalkan puasa. Renang nggak apa-apa, puasa renang nggak apa-apa dan tidak batal puasanya. Yang kedua al-iktihalu, pakai celak. Pakai celak tidak batal puasanya. Ya. Anas bin Malik itu dulu biasa pakai celak ketika berpuasa. Dikiaskan dengan ini kalau orang pakai obat tetes mata. Kalau pakai obat tetes mata tidak batal puasanya, nggak apa-apa. Obat tetes mata, yang penting bukan obat tetes mulut. Kalau obat tetes mulut masuk nanti ke lambung. Obat tetes mata meskipun rasanya sampai tenggorokan. Kalau kita pakai tetes mata, biasanya rasanya sampai tenggorokan, nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Itu dikiaskan dengan celak. Ya, sahabat memakai celak dan itu tidak batal puasanya. Yang ketiga al-qublah, perkara yang boleh dianggap nggak boleh. Jadi orang berpuasa boleh melakukan qublah. Qublah itu mencium istri. Syaratnya istri, bukan orang lain. Kalau orang lain dosa. Istri yang dicium tidak batal puasanya. Kalau istri yang dicium tidak batal puasanya. Dengan syarat tidak sampai keluar air sperma atau air mani. Kalau orang mencium istrinya merasa nggak kuat sampai harus keluar air maninya, ini nggak boleh, ini batal puasanya. Tapi kalau sekedar mencium saja dan dia merasa kuat tidak sampai keluar mani, boleh, tidak batal puasanya. Meskipun ada hasrat, lagi suka ini, ya, lagi gairah cium, selama dia bisa menahan diri, tidak sampai melakukan hal yang lebih dari itu dan tidak keluar air mani, maka tidak batal puasanya. Itu berdasarkan hadis ya, dari Umar. Umar mengatakan hasyastu yauman, suatu ketika aku bergairah. Faqabbaltu wa ana shaim, lalu aku cium istriku dalam keadaan aku berpuasa. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu sana'tu al-yawma amran 'azima. Ya Rasul, aku hari ini telah melakukan perkara besar. Qabbaltu wa ana shaim, aku mencium istriku, aku berpuasa, dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, ara'aita law tamatmatta ma bima'in wa anta shaim. Tahukah kamu kalau kamu berkumur saat wudu, apakah puasamu batal? Qultu la ba'sa bidzalik, tidak ya Rasulullah. Qala fa fima, ya sama, kamu mencium istri juga tidak batal puasamu. Jadi sama dengan kumur, tidak batal puasa dengan syarat tadi, tidak sampai keluar sperma atau mani. Ya. Meskipun ada hasrat, ada gairah, tapi tidak sampai keluar sperma, tidak batal puasanya. Tapi meskipun begitu jemaah, sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu. Nah, dikhawatirkan akan kebablasan. Kalau mencium istri saat mau pamit pergi kerja ke kantor, ke tempat kerja, nggak apa-apa, itu aman. Biasanya kalau mencium seperti itu hanya sayang saja, sayang mau pamitan. Ya. Tapi kalau sampai ada gairah, sebaiknya dihindari. Takutnya akan kebablasan, nggak jadi kerja nanti ya, jadi akhirnya malah batal puasanya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, perkara yang boleh tidak membatalkan puasa adalah al-huknah. Ya, menurut Syekh Sabiq, al-huknah, suntik. Ya, suntik ini tidak membatalkan puasa menurut beliau, tetapi perlu dipilah-pilah. Kalau menurut kita perlu dipilah-pilah, tidak semua suntik tidak membatalkan puasa. Kalau suntiknya itu adalah suntik mengandung nutrisi, itu membatalkan puasa. Suntik yang mengandung nutrisi membatalkan puasa. Opname apa namanya? Apa Pak? Infus itu kan nutrisi biasanya itu tidak boleh. Mungkin yang dimaksud Syekh Sabiq adalah suntik murni obat, bukan ada nutrisinya, itu yang boleh. Tapi meskipun demikian, sebaiknya dihindari. Kalau toh sakit harus diinfus, nggak usah puasa aja, dan itu adalah udzur dan diganti di waktu yang lainnya. Yang kelima di antara perkara yang boleh dianggap nggak boleh adalah al-hijamah, berbekam, ngeluarin darah, itu boleh tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dalam keadaan berpuasa, berarti boleh. Dikiaskan dengan ini donor darah boleh. Orang donor darah boleh, tidak batal puasanya.
dengan syarat dia setelah donor darah tidak lemah. Jadi badannya fit, dalam keadaan fit dia donor darah boleh. Tapi kalau dia lemah, dia sendiri lemah, nggak boleh dia donor darah dalam keadaan berpuasa, takutnya nanti malah batal puasanya. Nah, kalau transfusi darah bagaimana? Mengganti darah. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kontemporer. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Yang mengatakan boleh karena itu cuma ganti darah saja. Darah dikeluarin, diganti baru. Nah, yang mengatakan tidak boleh karena pasti akan ditambah zat-zat kimia yang lainnya. Itu yang menyebabkan tidak boleh. Terlepas dari perbedaan pendapat, sebaiknya dihindari. Dan orang transfusi darah kan boleh nggak berpuasa, udah nggak usah berpuasa saja. Dan nanti kalau ya transfusi darah, ganti darah, kan ada orang yang butuh transfusi darah atau butuh dimasukin darah, ditambah darah ya, tambah darah. Kalau cuci darah yang dikeluarin, dicuci ya, dimasukin lagi. Nah, kalau cuci darah itu juga ada khilaf di antara ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau ada tambahan nutrisinya, ada tambahan zat-zat yang lainnya, maka ini batal. Dan umumnya orang cuci darah kan ada tambahannya, ada tambahan zat-zat yang lainnya, maka batal puasanya. Dan orang cuci darah nggak apa-apa, nggak berpuasa, diganti di waktu yang lainnya. Itu kalau mengikuti pendapat yang membatalkan. Ada sebagian ulama mengatakan boleh cuci darah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara perkara yang boleh menelan ludah, menelan debu jalanan saat naik motor, misalkan mangap gitu, debu masuk, itu nggak apa-apa itu. Ya. Susah dilihat, atau debu masuk hidung kemudian sampai ke lambung, nggak apa-apa, nggak batalin puasa. Kemudian di antara perkara yang boleh makan, ya. Dan terkadang orang ragu saat sahur. Saat sahur itu selama belum dengar adzan, lihat jam belum masuk subuh, boleh makan. Sampai benar-benar dipastikan sudah masuk subuh. Sudah masuk subuh. Ini berbeda dengan yang tadi. Orang yang puasa makan dikiranya maghrib dia belum ngecek, nah itu batal. Jadi kalau ini sahur makan, waktu malam kan boleh makan. Mungkin dia di tempat yang nggak ada jam, adzan juga nggak kedengaran di tengah hutan misalkan. Tapi dilihat kok masih gelap nih, kayaknya masih belum subuh ini, makan dia sahur. Boleh, meskipun faktanya ternyata sudah masuk subuh. Karena hukum asal karena kaidah mengatakan al aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal itu yang diberlakukan. Hukum asal yang masih malam. Adapun sudah masuk siangnya itu meragukan. Maka hukum asal tidak bisa dikalahkan, dihapus dengan keraguan itu. Al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Bagaimana dengan orang sahur? Lalu begitu adzan masih ada makanan di mulutnya, belum habis. Apakah dikunyah sampai habis dan ditelan atau dilepeh? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu gimana? Dilepeh atau habisin sekalian? Bahkan kalau di piring masih ada, selama di piring masih ada, habisin, nggak apa-apa. Karena ada sebagian orang beranggapan kalau adzan masih ada makanan di mulut nggak apa-apa, dihabisin, ditelan. Bahkan ada yang beranggapan di piring masih ada makanan, meskipun sudah adzan boleh dihabisin di piring itu saja, nggak boleh ambil yang baru. Yang penting di piring itu saja. Ini mereka salah paham dengan hadis. Jadi ada hadis yang mengatakan inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Kata Nabi, Bilal itu adzan malam. Kalau Bilal adzan malam, makan minumlah. Berarti difahami kalau adzan nggak apa-apa, habisin makan minum. Padahal Nabi mengatakan kalau Bilal adzan makan minumlah, sahurlah, nggak apa-apa. Sampai adzan
sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Jadi kata Nabi, jika Bilal adzan makan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Berarti ada dua adzan. Adzan Bilal itu adzan awal. Adzan awal orang boleh nggak sahur, Pak? Kan boleh. Adzan awal itu boleh. Nah, sampai makan minumlah sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum adzan. Itu adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adzan subuh. Kalau sudah Abdullah ibnu Ummi Maktum yang adzan, jangan makan minum karena itu sudah subuh. Jadi Bilal adzan awal, Abdullah ibnu Ummi Maktum adzan kedua subuhnya, saat subuhnya. Itu maksud hadis ini. Jadi jangan difahami kalau adzan makan minumlah, habisin makannya di mulut atau di piring, bukan, itu salah. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada Ramadan. Cara mengqada Ramadan, hukum asal mengqada itu tidak harus langsung. Waktunya longgar. Waktunya longgar. Paling tidak sampai masuk Ramadan berikutnya. Itu waktu qada. Sampai Sya'ban boleh. Sampai Sya'ban. Bahkan setelah Ramadan berikutnya juga sebagian ulama membolehkan. Jadi begini, terkait dengan qada ini ulama sepakat tidak harus langsung, boleh ditunda. Tidak harus setelah Ramadan langsung di bulan Syawal, tidak harus. Nah, bagaimana hukumnya orang yang mengqada puasa Ramadan di akhir waktu sebelum datang Ramadan berikutnya? Boleh, meskipun di akhir Sya'ban boleh, dan cukup qada tanpa bayar fidyah. Berikutnya, apa hukumnya orang mengqada puasa Ramadan setelah masuk Ramadan berikutnya dia belum qada, baru diqada setelah Ramadan berikutnya? Apakah qada saja, apakah plus fidyah? Ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat wajib qada plus fidyah jika tidak udzur, kecuali ada udzur. Dia tidak bisa mengqada selama sepanjang tahun itu karena udzur, mungkin karena hamil, menyusui, sehingga tidak ada waktu untuk mengqada. Maka qadanya setelah Ramadan berikutnya, maka ini cukup membayar qada saja tanpa fidyah. Cukup qada saja tanpa fidyah. Tapi kalau dia mengakhirkan qada sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, sudah pernah ada kesempatan untuk dia qada tapi dia tidak mau qada, malas sampai datang Ramadan berikutnya, maka ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib qada plus fidyah setiap harinya. Setiap hari yang ditinggalkan dari puasa Ramadan dia ganti dengan puasa setelah Ramadan kedua itu plus bayar fidyah. Jadi puasa plus bayar fidyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, itu mazhab Hanafi, tetap hanya wajib qada saja, tidak ada fidyah. Karena apa? Karena ayat yang berbicara tentang qada puasa itu bunyinya, "Wa man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh tidak berpuasa Ramadan dan diganti di hari yang lainnya. Kata hari yang lain ini umum, tidak harus setelah Ramadan itu, boleh setelah Ramadan berikutnya, karena ini umum. Hari yang lain itu sampai, yang penting sebelum dia mati, itu kan hari yang lain. Nah, dan tidak disebutkan fidyah oleh Allah di dalam ayat itu. Nah, jadi ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama, kalau dia teledor, tidak ada udzur, tapi mengakhirkan qada sampai Ramadan datang dia belum qada, kemudian setelah Ramadan berikutnya baru qada, maka dia harus qada plus bayar fidyah. Pendapat kedua, cukup qada saja tidak bayar fidyah. Tapi kalau mau lebih hati-hati, mengikuti pendapat mayoritas ulama, yaitu terutama mazhab Syafi'i, yaitu qada plus fidyah, bayar qada dan bayar fidyah kalau sudah masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan negara yang mengalami malamnya panjang, siangnya panjang, gimana cara puasanya? Negara misalnya, satu negeri, ada nggak di dunia ini Pak?
negara yang siangnya berbulan-bulan, ada kan? Wilayah mana itu? Negara yang siangnya berbulan-bulan, malamnya berbulan-bulan. Gimana puasanya? Misal siangnya 6 bulan, puasa 6 bulan. Berat. Maka kata ulama ada 2 pendapat. Mengikuti puasanya orang Mekah, mengikuti puasanya orang Mekah atau Madinah, mengikuti waktunya mereka. Pendapat kedua mengatakan mengikuti negara terdekat yang normal, yang jamnya normal, yang jamnya normal, negara terdekat dari negara itu. Jadi 2 itu bisa dipilih, apakah mengikuti Mekah Madinah atau mengikuti negara yang terdekat. Kemudian jemaah dirahmati Allah, kita sampaikan juga bab tentang i'tikaf. Untuk i'tikaf ini perlu juga disampaikan sebagai rangkaian dari puasa Ramadan. I'tikaf yang artinya adalah luzum syai' atau luzumul masjid wal iqamata fihi bi niyyati taqarrubi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat i'tikaf. Ini disunahkan dan lebih ditekankan lagi ketika di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW selalu i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di tahun terakhir di mana Rasulullah SAW mau wafat, itu i'tikafnya 20 hari bukan 10 hari. Jadi i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah disunahkan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan, karena Rasulullah SAW selalu melakukan itu, tidak pernah absen. Bahkan di tahun terakhir sebelum dia wafat, i'tikafnya Nabi itu adalah 20 hari. Dan banyak hadis yang berbicara tentang i'tikaf ini. Jadi i'tikafnya Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun i'tikaf. I'tikaf rukunnya 2. Sebagaimana puasa. Puasa rukunnya 2, niat dan menjauhi segala yang membatalkan puasa. Kalau i'tikaf rukunnya juga 2, yaitu apa? Niat dan berdiam diri di masjid. Jadi ada niat i'tikaf dan ada berdiam diri di masjidnya. 2 hal ini harus ada dalam i'tikaf. Kalau satu nggak ada, maka tidak sah i'tikafnya. Ada niat saja, tapi nggak ada berdiam diri di masjid, tidak sah. Aku niat i'tikaf, tapi berdiam diri di sekolah, berdiam diri di rumah, berdiam diri di pasar, berdiam diri di lapangan, maka tidak disebut i'tikaf, harus berdiam diri di masjid. Atau ada berdiam diri di masjid tapi tidak ada niat i'tikaf, tidak disebut i'tikaf. Apakah semua orang berdiam diri di masjid i'tikaf? Tidak. Ada orang berdiam diri di masjid karena mengungsi banjir, ada kan? Mengungsi banjir. Maka kalau mengungsi banjir ke masjid, niatkan i'tikaf sekalian, dapat pahala i'tikaf. Bukan hanya mengungsi saja. Ada orang duduk di masjid berteduh karena kehujanan, atau duduk di masjid karena nunggu orang. Tidak semua orang berdiam diri di masjid disebut i'tikaf. Harus ada niat i'tikaf. Maka sayang kalau orang berdiam diri lama di masjid tidak niat i'tikaf. Nah, kita ngaji habis sholat ini, niatnya i'tikaf juga, niatin i'tikaf. I'tikaf tidak harus sehari semalam atau 10 hari, tidak. Karena menurut pendapat yang kuat, durasi i'tikaf itu tidak harus seperti itu. Sejam pun i'tikaf boleh, sesuai dengan niat kita. Asal kita komitmen. Begitu kita niat i'tikaf sejam nggak boleh keluar. Kalau keluar batal. Kecuali keluarnya karena kebutuhan manusiawi seperti MCK, itu harus keluar memang. MCK. Tapi kalau urusan-urusan yang tidak darurat, itu batal puasa, batal i'tikafnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat i'tikaf adalah muslim. Non muslim tidak sah i'tikafnya. Mumayyiz itu hampir balik tapi sudah berakal, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk.
tahir minal janabati wal haid wan nifas, suci dari hadas besar, maka tidak sah itikaf, tidak boleh orang haid itikaf, tidak boleh orang junub itikaf, nggak boleh ya, karena mereka berhadas besar, tidak sah itikafnya ya. Wanita yang haid hanya boleh lewat masjid saja, adapun berdiam diri di masjid tidak boleh. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid apa yang dibolehkan untuk itikaf? Ada 3 pendapat. Ada pendapat mengatakan semua masjid yang dilakukan sholat 5 waktu berjamaah boleh itikaf, baik ada Jumatnya apa tidak, baik ada Jumatnya atau tidak. Pendapat kedua, semua masjid yang didirikan di dalamnya sholat 5 waktu dan ada Jumatnya. Dan ada Jumatnya juga. Kalau nggak ada Jumatnya nggak boleh menurut pendapat ini. Karena nanti kalau sholat Jumat kemana? Harus keluar masjid berarti kan? Batal nanti itikafnya. Maka harus di masjid yang ada Jumatannya atau disebut masjid jami. Pendapat ketiga, nggak boleh itikaf kecuali di 3 masjid saja. Nah ini butuh biaya besar ya. Hanya boleh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tapi pendapat yang kuat menurut iman saya, itikaf sah di masjid manapun. Yang penting masjid. Meskipun tidak ada Jumatannya sah, tapi sebaiknya dilakukan di masjid yang ada Jumatannya biar nggak perlu keluar. Tapi seandainya harus di masjid yang tidak ada Jumatannya, maka boleh. Dan saat Jumat dia keluar untuk sholat Jumat saja, kemudian balik lagi, karena itu kebutuhan yang darurat, dia harus menunaikan sholat Jumat. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah orang itikaf harus berpuasa? Tidak harus berpuasa. Orang itikaf itu tidak harus berpuasa. Umar pernah nadar itikaf 1 malam, berarti nggak harus berpuasa. Malam masa berpuasa? Enggak. Umar nadar itikaf malam, berarti orang itikaf tidak harus berpuasa. Berarti itikaf juga tidak harus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan juga sah beritikaf. Nah, bagaimana cara masuk, dihitung masuknya itikaf itu? Kalau kita niat itikaf 10 hari, cara masuknya kapan? Ada pendapat yang mengatakan mulai di subuh hari ke-21 Ramadan. Ada yang mengatakan di malam 21, yaitu maghrib. Sebelum masuk maghrib malam 21 sudah harus masuk masjid. Keluarnya saat malam takbiran. Nah, kalau niatnya 10, nah ini harus komitmen. Kalau niatnya 10 hari, nggak boleh keluar selama 10 hari. Tapi kalau khawatir nanti ada kebutuhan dadak dan sebagainya, boleh niatnya per malam saja atau per hari. Aku niat malam ini itikaf, aku niat hari ini itikaf, begitu. Sehingga kalau ada hajat harus membatalkan, maka masih ada kesempatan lain untuk beritikaf di hari-hari yang lain. Tapi kalau niat 10 lalu dia batalin karena ada urusan bisnis dan sebagainya, harus keluar masjid, batal itikafnya, maka jadi percuma dan sayang. Di antara yang membatalkan itikaf adalah keluar dari masjid, murtad, gila, haid, nifas ya. Kalau orang itikaf tiba-tiba murtad, batal itikafnya. Itikaf tiba-tiba gila, batal itikafnya. Itikaf tiba-tiba haid, batal itikafnya. Dan yang terakhir adalah batal itikaf karena mencampuri pasangan saat itikaf. Ini juga membatalkan itikaf. Baik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tuntas pembahasan kita tentang fikih yang kita bukukan di bulan Ramadan ini, yaitu fikih puasa dan fikih itikaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kondisi jalan masih aman ya? Tadi masuk ragu saya, balik enggak nih? Udah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas penjelasannya dari pemaparan terkait itikaf. Saya mau tanya tentang apakah kita boleh beritikaf di masjid seperti Masjid Nurul
Iya. Sebagian ulama mensyaratkan itikaf itu adalah di masjid yang diwakafkan. Wakaf untuk masjid, tidak berubah fungsi nantinya. Ya, tidak berubah fungsi. Kalau musola masjid yang di kantor-kantor, di gedung biasanya itu apa? Multifungsi. Kadang dibuat aula, kadang dibuat masjid dan sebagainya. Nah, sebaiknya jangan dipilih itikaf di masjid seperti itu, karena masih ada polemik di antara ulama. Karena dia bukan wakaf masjid, dia suatu saat akan berubah. Mall kalau dijual jadi berubah nanti. Dia bukan wakaf. Maka sebaiknya, saya hanya mengatakan sebaiknya tidak beritikaf di masjid-masjid yang tidak wakaf masjid, karena itu masih polemik di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai itikaf ya Pak. Kalau untuk ibu-ibu pakai itikaf, bagaimana sedangkan ibu kan ngurus keluarga ya Pak, untuk malam. Misalnya saya tuh datang ke masjid tuh malam, tengah malam ya, kira-kira habis jam 1 datang ke masjid. Terus nanti pagi menjelang sahur saya pulang karena masak-masak dulu untuk nyiapin sahur. Terus nanti kembali lagi ke masjid lagi untuk salat subuh berjamaah. Itu bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi saya sampaikan tadi, pendapat yang kuat adalah itikaf durasinya tidak terbatas. Tidak harus 10 hari, tidak harus sehari semalam, bahkan sejam boleh. Itu tadi Umar pernah nadar itikaf cuma semalam. Kata Nabi, tepati nadarmu, penuhi nadarmu. Berarti boleh orang hanya hanya itikaf di satu waktu, seperti satu malam atau 1 jam. Ada juga ada riwayat dari sahabat yang itikaf cuma saat itu kan kalau kita terjemahkan 1 jam, sejenak. Nah, itu boleh. Asal kita komitmen dengan yang kita niatkan. Misal saya niatnya, tapi nggak jelas niatnya. Aku niat itikaf dengan waktu semaunya aku, nggak boleh, nggak pasti itu berarti. Maksudnya kalau aku capek ya pulang gitu, nggak begitu. Dipastikan saja, biar jelas, biar kita di selang waktu itu kita komitmen untuk menghindari hal yang membatalkan. Misal kalau mau masuk jam 1 ya niat dalam hati, aku masuk jam 1 keluar jam 4 karena sahur jam 4:30. Nah, aku keluar jam 4, udah. Jadi jam 1 sampai jam 4 itu benar-benar komitmen, nggak keluar, nggak melakukan hal yang membatalkan. Itu nggak boleh niatnya mutlak umum, nggak boleh, harus ditentukan. Jadi nggak apa-apa itikaf masuk masjid. Misalkan kalau nggak jam 1, misalkan setelah anak tidur itu biasanya jam 10 misalkan, aku niat itikaf jam 10, aku keluar jam 4, udah 10 sampai jam 4 jangan keluar. Begitu jam 12 jam 1 keluar ya batal itikafnya. Jadi boleh, ya jelas boleh itikaf cuma beberapa jam di waktu malam, tapi harus jelas niatnya berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa kita itikafnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, cukup. Ini udah siang sebenarnya, cuma mendung ya. Saya juga jam itu nggak kelihatan matanya saya. Ya ternyata udah lewat banyak semua. Ada lagi? Ada, Ibu? Baik. Jadi ini materi tentang puasa dan itikaf.
karena bulan depan kan sudah di luar puasa, jadi udah melanjutkan lagi bab pembahasan yang rutin kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul